Kecuali kita sudah jadi arwah gentayangan, ya, kita semua ini masih nginjak tanah. Mohon maaf, cerita teman-teman petani ini hanya sepersekian saja di permasalahan tanah di lapangan. Belum kita bicara masalah kawasan industri, belum kita bicara masalah pendidikan, sekolah, belum kita bicara keagamaan. Mohon maaf Pak, urusan pembebasan atau urusan pembangunan jalan tol ke Sukabumi itu bukan cuma urusan lahan pertanian Pak, tapi lahan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Pak. Bisa dicek kepada Menteri PU. Jadi Pak, mohon maaf Pak, tata ruang ini Pak. Nah saya nambahkan Pak Menteri Menteri Desa. Menteri Desa mengatakan bahwa ada 3.000 desa yang masih ada di kawasan hutan Pak. Kebetulan kampung halaman saya kedua itu Pak, Kalimantan Tengah Pak. Beberapa tahun yang lalu Pak, ada bupati Pak, menggugat, saya lupa persisnya bagaimana. Tapi urusannya adalah ternyata sebagian kantor pemerintah kabupaten, termasuk kantor bupati, wilayah hutan Pak. Demi Allah. Pak Kodari, kantor gubernur, kantor DPR, kantor Polda Kalimantan Tengah, kawasan hutan. Tos. Kalau data saya nggak ada sih Pak, kalau beliau nggak tahu ya data aktivis beliau ini. Yang saya ingat itu ya Kabupaten Kapuas, yang memang ketemu langsung dengan saya. Jadi jangankan petani Pak, bupati pun juga sebetulnya ngeluhnya sama Bapak. Ya. Itu Pak Dasko. Jadi permasalahan tata ruang ini permasalahan yang basic banget di kita. Bukan hanya masalah pertanian, tetapi semua urusan ada di situ Pak. Jadi setelah peta Pak, logika berpikirnya adalah tata ruang Pak, kita bereskan Pak. Betul-betul, semua lini. Nah kenapa saya mengusulkan badan? Karena tadi, urusan tata ruang ini nggak mungkin hanya satu sektor saja Pak. Nanti ada Kementerian Pertanian, berkaitan dengan lahan pertanian. Nanti ada Kementerian SDM berkaitan dengan soal lahan tambang. Saya ini sedang membantu Pak Pertamina Hulu Energi Pak. Karena mereka mau ngejar target kemandirian energi Pak Dasko itu terkendala dengan aturan dari gubernur kemarin Jawa Barat bahwa tidak boleh alih fungsi lahan. Jadi mereka mau produksi minyak itu Pak, karena itu lahannya itu lahan pertanian, nggak bisa dikerjakan Pak. Jadi kata kuncinya adalah tata ruang lahan secara keseluruhan. Nah kalau yang ketiga, saya hakul yakin bahwa Presiden itu orientasinya adalah kepada pemerataan ekonomi. Keberpihakan beliau 1000% kepada rakyat. 1000% kepada rakyat. Dan pada titik itulah kemudian ya pemberdayaan petani ya termasuk di dalamnya penguatan ekonomi merupakan suatu komitmen yang tidak bisa dibantah lagi Pak. Tetapi ya kalau kita bicara dan mendudukkan persoalan teman-teman ya dari KPA ya. Jadi pokok persoalan kita ini bukan dengan presiden Pak, komitmennya udah jelas. Apalagi Pak Dasko ya dan Pak Cucun ini dengan Pak San Mustafa juga komitmennya jelas. Pertemuan bisa terjadi pada hari ini, kalau tidak ada komitmen tidak bisa Pak. Tetapi maaf Pak, untuk dipahami oleh teman-teman, kalau kita runtut logika berpikirnya, ini persoalan yang di lapangan ini adalah kondisinya ini dari bawah ke atas Pak. Seberapapun komitmen dari Pak Dasko, dari Presiden, dari teman-teman yang kementerian di sini Pak, tapi kalau petanya belum ada Pak, Bapak nanti ribut nggak selesai-selesai Pak. Tata ruangnya nggak diberesin Pak, nanti ribut nggak keruan-keruan Pak. Jadi ini semua harus diurut ya dari peta, kemudian tata ruang, yang lainnya insya Allah kita yakin akan akan sama. Karena komitmennya sudah sama Pak. Komitmennya sudah sama, masalahnya ada di teknis teknokrasi. Terima kasih Pak Dasko. Baik Pak Menteri BUMN. Pak Ketua, sebelum ke Pak Menek BUMN Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Iya silakan. Izin Pak, Pak untuk nambah Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita itu ada 5 rezim tentang tata ruang. Ya kan? 5 kementerian yang nangani tata ruang. Pertama, tata ruang darat. Itu di Kementerian ATR BPN, CQ Dirjen Tata Ruang. Kedua, tata ruang darat hutan. Itu di Dirjen Planologi Kehutanan.
Nomor 3 itu tata ruang bawah tanah. Itu di Dirjen Minerba ISDM. Nomor 4 tata ruang udara. Itu di bawah demi pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kelima tata ruang laut. Itu di bawah Kementerian KKP. Di dalam draft revisi PP 21 tahun 2021 dalam ratas kabinet sudah disepakati bagaimana kita menuju ke dalam one special planning atau satu tata ruang. Tetapi belum bisa satu kelembagaan, karena itu atas perintah Bapak Presiden di dalam draft itu dimasukkan nanti ada forum komite tata ruang yang bertemu mengambil keputusan setiap bulan sekali, yang pimpinannya adalah Kepala Bappenas yang akan ditunjuk nanti. Saya kira itu Pak Kodari, terima kasih.